Universitas Indonesia turut menggelar deklarasi kebangsaan. Para sivitas akademika merasa prihatin dengan kondisi demokrasi saat ini yang dinilai cedera. Mahkamah Konstitusi Dewan Guru Besar Universitas Indonesia turut menggelar deklarasi kebangsaan. Para sivitas akademika merasa prihatin dengan kondisi demokrasi saat ini yang dinilai cedera. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, masih pada semangat gak nih hari ini? Oh iya, hari ini tuh kita ada tugas menarik banget, yaitu tugas wawancara seputar demokrasi. Bersama aku Robuna Meglia Astuti sebagai pewawancara 1 dan rekan aku. Saya Raka Azizi sebagai pewawancara 2. Dan narasumber kita yang keren banget hari ini, boleh kenalin diri dulu? Halo semua, perkenalkan nama aku Kiva Ringo Kapital Haq, biasa dipanggil Kiva. Aku dari kelompok 4. Di sini aku kebetulan mendapatkan kesempatan untuk menjadi narasumber dari kelompoknya Robuna. Oke Kiva, terima kasih atas perkenalannya. Langsung aja kali ya, karena ini udah adem banget nih cuacanya. Langsung kita ke pertanyaan yang pertama. Apa yang Kiva ketahui tentang demokrasi? Nah, jadi yang menurut saya itu demokrasi adalah suatu sistem pemerintahan di mana di sini tuh rakyat yang paling berkuasa atau rakyat yang memiliki hak tertinggi lah. Nah, jadi pokoknya tuh semua keputusan tuh ada di rakyat, bukan di penguasa. Jadi ibaratnya keputusan rakyat tuh mutlak dan harusnya tidak bisa diganggu gugat. Oke, baik Kiva, terima kasih atas jawabannya. Lanjut aja kali ya ke pertanyaan yang kedua yang akan dipaparkan oleh Raka, wawancara kedua. Oke, jadi Keva, apakah kamu pernah melakukan sikap atau perbuatan demokrasi serta berikan contohnya? Saya pernah ya, karena saya masih pelajar di sini, saya pernah melakukan ya mungkin kalau dihitung mungkin sekitar 2 kali. Yaitu yang pertama tuh saat baru masuk, kita di kelas saya itu ada namanya pemilihan ketua kelas yang dilakukan oleh anggota satu kelas. Nah, pemilihan itu termasuk demokrasi karena pemilihan itu dilakukan melalui suara pungutan. Ibaratnya tuh murid-murid di sini itu adalah rakyat. Nah, yang kedua tuh adalah pemilihan ketua OSIS yang dilakukan oleh seluruh warga sekolah. Nah, ini juga termasuk demokrasi karena ya seperti yang saya bilang tadi, para murid-murid di sini tuh atau para pemilih di sini tuh diibaratkan rakyat yang dimana suara mereka tuh dibilang mutlak atau jadi yang terbanyak suaranya yang jadi itulah yang menang. Dan menurut saya ini tuh perbuatan bagus karena sebagai warga sekolah, warga yang masih pelajar, kita juga bisa loh menerapkan sikap demokrasi di sekitar lingkungan kita. Jadi seperti itu saja. Oke, terima kasih Keva. Selanjutnya pertanyaan ketiga akan dilanjutkan oleh Robuna. Oke, selanjutnya nih Kiva, gimana sih sikap Kiva kalau misalkan terjadi perbedaan pandangan atau pendapat? Nah, jadi sikap saya yang pertama adalah tentu menghargai pendapat orang yang berbeda pendapat dengan kita. Nah, kemudian yang kedua tuh kita lebih berdiskusi dengan orang yang berbeda pendapat tersebut agar bisa mendapat satu titik tengah atau kesimpulan dari kedua pendapat kita. Nah, kalau kita sudah mendapatkannya, nah pasti kita akan mendapatkan gabungan pendapat dari dua orang tersebut dan mungkin bisa menjadi pendapat yang terbaik. Tapi juga ini harus digarisbawahi, baik saya ataupun orang yang berbeda pendapat itu tidak boleh ada ibaratnya tuh ego agar pendapatnya itu paling banyak di pendapat gabungan itu. Jadi misalkan salah satu pendapat itu 80% dan saya itu 20% tuh pendapat yang lainnya. Jadi itu tidak boleh. Jadi harus 50-50 agar pendapat itu bisa diterima oleh kedua belah pihak. Baik. Jadi keduanya harus seimbang ya, Kip? Iya, betul banget. Oke, selanjutnya nih, boleh dipaparin pertanyaannya, Raka? Oke, jadi Kev, jadi pertanyaan yang keempat nih. Bagaimana sih menurut kamu agar demokrasi itu diterapkan dengan baik? Oke.
supaya diterapkan dengan baik tuh yang pertama tuh ini merupakan yang paling penting tapi mungkin kadang hilang ya, yaitu menjunjung tinggi sikap kejujuran, karena kalau kita jujur tuh pasti demokrasi itu akan diterima dan juga akan berjalan dengan baik. Karena kalau nggak jujur tuh pasti kadang ada ya kecurangan dan bisa membuatkan konflik setelah adanya demokrasi tersebut. Nah, yang kedua itu adalah sikap saling menghargai. Jadi, nah karena demokrasi ini dipilih ibarat pemilihan, nah seseorang yang kalah nih jangan sampai menyimpan dendam, karena kalau menyimpan dendam tuh bisa ya buruk lah. Jadi jangan dendam. Dan yang terakhir tuh mungkin lebih menghargai. Jadi lebih menghargai satu sama lain. Jangan saling membenci dan ya menghargai apapun keputusan dari demokrasi tersebut. Jangan menyebarkan fitnah atau hal-hal buruk lainnya ketika keputusan tidak sesuai apa yang kita mau, karena kadang kenyataan tidak sesuai dengan harapan. Oke, bagus banget nih Bapak jawabannya. Makasih ya, Pak. Lalu pertanyaan selanjutnya akan ditanyakan oleh Robuna. Oke, kenyataan gak sesuai harapan teman-teman. Lanjut nih, apa sih yang kita ketahui tentang pemilu? Nah, jadi yang saya ketahui tentang pemilu itu adalah pemilu atau pemilihan umum itu merupakan suatu proses atau kegiatan pemilihan yang dilakukan oleh rakyat atau oleh pemilih dan melalui misalkan bisa sistem coblos, sistem voting atau sistem polling. Dan pemilu ini merupakan salah satu bentuk demokrasi karena ya pemilu ini kan ibaratnya dilakukan melalui pemilihan dan melalui suara-suara yang terkumpul. Nah, jadi suara-suara terkumpul ini tentu sangat sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi. Baik, seperti itu. Boleh dipaparin pertanyaannya, Raka? Lalu pertanyaan selanjutnya, menurut Keva, demokrasi di Indonesia ini udah diterapkan dengan baik belum sih? Kalau belum itu kenapa? Nah, menurut saya belum kalau sudah diterapkan sih mungkin ya, tapi mungkin belum terlalu maksimal karena di beberapa daerah masih ada terkadang intervensi dari penguasa atau orang-orang yang memiliki kekuasaan lebih atau mungkin harta yang lebih mengintervensi misalkan salah satu pihak agar calon ini tuh yang jadi pemenangnya, walaupun sebenarnya kalau dari kinerja atau survei dan lain-lain calon yang lain tuh yang pantas menang, tapi dengan adanya uang atau sogokan jadi calon lain yang menang. Jadi menurut saya masih belum, kurang maksimal karena ya masih ada tidak kejujuran seperti yang saya bilang tadi. Jadi mungkin kedepannya harus menerapkan sistem kejujuran agar demokrasi kita ini bisa menjadi demokrasi yang sesungguhnya tanpa adanya hambatan-hambatan atau kecurangan lainnya. Terima kasih. Terima kasih, Keva. Lalu pertanyaan terakhir akan ditanyakan oleh Robuna. Oke, pertanyaan terakhir ya teman-teman, gak kerasa nih. Oke Kiva, apa sih harapan Kiva terhadap sistem demokrasi di Indonesia di masa depan? Nah, jadi harapan saya itu karena tadi saya bahas tentang ketidakjujuran, harapannya tentu semoga di masa pemilu yang akan datang pemerintah ataupun orang-orang kita nih bisa lebih jujur dalam memilih kandidat atau calon-calon yang lain. Jadi mereka usahakan pemilihan mereka tuh milihnya dari hati, jangan ada misalkan dia milih ini gue ikut atau dia milih ini, atau misalkan karena udah dapat sogokan ini milih ini aja, walaupun sebenarnya calon lain tuh lebih bagus dari kinerjanya atau lebih bagus dari surveinya yang sudah terlihat di mata atau lapangan ya. Dan juga mungkin dari pemerintah juga harus ada yang namanya membatasi atau mengecek setiap pemilu-pemilu, tempat-tempat pemilu agar tidak ada kecurangan atau agar tidak ada kasus sogok menyogok uang untuk memenangkan salah satu calon. Baik, seperti itu. Baik teman-teman, itu tadi pertanyaan terakhir. Berarti jangan golput ya teman-teman pesannya. Oke, karena wawancara kita sudah sampai pada bagian akhir, maka kami selaku pewawancara dan narasumber mohon maaf bila ada kesalahan dalam penyampaian. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.